Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan, semoga segala urusan kalian baik itu yang ada di darat, di laut, dan di udara dapat dimudahkan. Amin. Di musim kemarau yang panjang yang diselingi tiupan angin lembut pada tanggal 29 September tahun 2019 yang lalu, suasana lapas perempuan kelas 3 Palu yang berlokasi di Desa Maku, Sigi, Sulawesi Tengah tiba-tiba keos. Puluhan warga lapas atau warga binaan berlarian menyelamatkan diri masing-masing ketika api mulai melahap 6 sel penjara dan 1 kamar mandi. Begini suasananya pada saat itu. Tak ada pilihan lain kecuali melarikan diri dari kobaran api yang begitu cepat melahap apa saja yang ia temui. Suasana yang begitu tak terkendali ini membuat puluhan warga binaan yang kesemuanya adalah wanita akhirnya bisa melarikan diri dari lapas dengan bebasnya. Mereka ada yang memanjat tembok, membuka pintu yang terkunci dan lain sebagainya. Usut punya usut, peristiwa kebakaran yang terjadi pada saat itu merupakan sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para warga binaannya yang diotaki oleh 2 orang penghuninya. Dalam press release yang kemudian diadakan, petugas menjelaskan motif dibalik pembakaran yang terjadi. Disebutkan pada saat itu para pelaku menuntut sikap petugas yang semena-mena kepada warga binaan. Selain itu, warga juga menuntut remisi bencana yang pada saat itu belum juga dapat direalisasikan. Orang itu bernama Mona dan Tenri Sana. Mona narapidana narkobita pada saat itu masih belum berhasil ditangkap kembali. Sedangkan Tenri Sana yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap kembali. Ini Tenri Sana. Ia adalah penghuni lapas perempuan kelas 3 Sigi, yang dimana pada saat pertama kali ia injakan kakinya di lapas Sigi, Tenri merupakan terpidana kasus penghilangan nyawa seorang perawat yang berasal dari Morowali, Sulawesi Tengah. Entah apakah vonis yang ia terima belum cukup membuatnya bertobat atas hukuman yang ia jalani. Sampai-sampai ia lagi dan lagi melakukan tindakan melawan hukum untuk kedua kalinya dengan menjadi otak pelaku pembakaran lapas atau ada hal yang lain, entahlah. Namun yang pasti di tahun 2018 atau waktu-waktu Tenri memilih jalannya sendiri menuju gerbang penjara dengan sukarela, betapa ia telah melakukan sebuah tindakan yang kejam kepada seorang kepala perawat yang juga istri dari anggota TNI. Si korban kehilangan nyawanya di saat-saat ia baru saja memiliki momongan, yang dimana air susu ibulah yang menjadi kebutuhan satu-satunya. Kasus ini perlu banget kita bahas untuk menjadi pelajaran agar kita semua bisa ambil sisi positif dari kasus ini. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Namanya Ibu IDH Pembaga Eskep, atau untuk memudahkan saya akan sebut beliau dengan sebutan Ibu Ida. Ibu Ida merupakan insan tenaga kesehatan asal Kabupaten Morowali yang tidak perlu diragukan lagi akan kontribusinya dalam memberikan, mengabdikan, dan memperjuangkan segala bentuk pelayanan kesehatan di wilayahnya. Di tahun 2018, ia menjabat sebagai Ketua Perawatan UPTD Puskesmas Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi PDP PPNI Morowali dan PLT Ketua DPK PPNI Kecamatan Bungku Barat. Di usianya yang ke-38 tahun, Ibu Ida telah menjadi sosok yang begitu penting dalam perbaikan bentuk kesehatan di Morowali. Selain sibuk berkarir sebagai perawat yang tentu semuanya ia mulai dari nol, Ibu Ida juga adalah seorang ibu yang diberkahi 2 orang buah hati. Di tahun 2018, ia baru saja melahirkan si bungsu. Ibu Ida bersuamikan seorang anggota TNI namanya Pak Aris yang tergabung dalam Kesatuan Kodim 1311 Morowali. Di desa tempat di mana Ibu Ida dan Pak Aris tinggal, warga yang kenal dengan Pak Aris suka memanggilnya dengan sebutan Pak Babinsa. Hari-hari sibuk yang dijalani oleh Ibu Ida tentulah harus ia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk menjalani segala pekerjaannya, ia menitipkan anak bungsunya yang berusia 1 tahun kepada seorang pengasuh yang tinggal berbeda dengannya. 9 Mei 2018, Ibu Ida dan Tenri yang saling kenal saat itu bertemu di rumah kerabatnya yang bernama Ibu Ramlah. Di waktu-waktu menjelang bulan suci Ramadan itu, Tenri singkat cerita memiliki sebuah rencana untuk katanya mau membuka kedai es kelapa, yang dimana untuk modalnya ia berniat untuk meminjam dulu kepada Ibu Ida sebesar 2 juta rupiah. Yang dimana Ibu Ida meminta Tenri untuk mengembalikannya di tanggal 14 Mei.
Sebab uang itu juga akan ia pakai untuk memenuhi kebutuhan di bulan puasa. Tenri setuju dan diterimalah uang itu singkatnya. Sedikit informasi tentang Tenri Sana. Dari informasi yang saya dapatkan, Tenri adalah seorang ibu rumah tangga asal Desa Wosu, Morowali. Di tahun 2018, usianya 36 tahun, ia bersuami. Suaminya bernama Muhammad Rusli. Tidak banyak informasi yang saya dapatkan tentang sosok Tenri ini. Namun dari kemungkinan yang ada, ia merupakan seorang ibu rumah tangga yang bisa melihat peluang untuk menggunakan momen bulan suci Ramadan untuk berjualan es kelapa. Dan hari gelap yang merundung hidup Ibu Ida adalah bermula pada saat di hari Tenri berjanji mengembalikan uang yang ia pinjam. Tepat tanggal 14 Mei 2018. Yang dimana sehari sebelum janji itu terbuat atau tanggal 13 Mei. Tenri yang entah mau mengembalikan uang yang ia pinjam dengan apa, tak bisa berpikir dengan logis. Entah juga bagaimana perputaran uang yang katanya mau ia pakai untuk jualan es kelapa. Apakah berjalan sesuai dengan rencananya atau malah sebaliknya? Entahlah. Namun yang pasti di hari itu, alih-alih berencana mengembalikan uang yang ia pinjam, malah Tenri berencana untuk menghilangkan nyawa Ibu Ida dengan sekaligus merampas barang-barang berharga miliknya. Di dalam rencana itu, Tenri mengatur agar nantinya si target pergi ke tempat yang ia janjikan seorang diri, tanpa mengajak orang lain. Jika sampai mengajak orang lain, Tenri harus kembali merubah rencana itu. 14 Mei 2018 jam 12:30 siang, Ibu Ida bersama dengan anak sulungnya mampir ke warung milik temannya yang bernama Ibu Anggun. Di warung itu, Ibu Ida dan si sulung sempat menyantap makanan siangnya. Sekalian pada saat itu, Ibu Ida juga ingin mengirimkan sebuah paket berisi susu Milo ke mobil travel jurusan Kolonodale. Setelah selesai singkatnya, Ibu Ida pulang ke rumahnya mengantarkan si sulung dan kembali lagi ke warung Ibu Anggun untuk membeli pulsa. Tak lama setelah handphone itu terisi pulsa, tiba-tiba handphone milik Ibu Ida berdering. Sebuah panggilan masuk kala itu. Tenri lah yang menelpon Ibu Ida pada siang itu. Saat itu Tenri mengatakan ingin mengembalikan uang yang ia pinjam, dan ia juga mengarahkan Ibu Ida untuk bertemu di Jalan Trans Bali. Nanti Tenri akan tunggu di pinggir jalan, tepat di kebun kelapa. Dan di siang itu janji pun tercipta. Singkat cerita, setelah jam kerjanya usai tepat jam 3 siang, Ibu Ida berpamit pergi kepada rekan kerjanya di kantor dengan mengatakan bahwa pada saat itu ia mau pergi dulu ambil uang jilbab. Saat itu dikarenakan sepeda motornya lagi dipakai untuk mengantarkan paket, maka saat itu Ibu Ida meminjam sepeda motor milik kerabatnya. Sebelum pergi, Ibu Ida sempat mengajak salah satu temannya. Namun dikarenakan pada saat itu lagi ada pekerjaan, akhirnya Ibu Ida sendirilah yang pergi menemui Tenri Sana. Di waktu yang hampir bersamaan, Tenri Sana yang telah memiliki niat busuk terhadap Ibu Ida telah pula menyiapkan alat-alat yang akan ia pakai untuk menjalani aksi ngerinya. Saat itu Tenri sempat menebang sebuah pohon yang berduri yang ia ambil batangnya untuk aksi biadabnya itu. Batang berduri itu ia siapkan dan ia sembunyikan di sebuah tempat di kebun kelapa atau tempat yang terjanji. Selain itu, ia juga telah bersiap dengan sajam yang ia selipkan di kantungnya. Tibalah singkatnya Ibu Ida datang menemui Tenri di tempat yang terjanji, di Jalan Trans Bali dekat sebuah jembatan yang berdekatan dengan kebun kelapa. Saat melihat Tenri menunggu di pinggir jalan, segera sepeda motor yang Ibu Ida bawa ia tepikan. Ia turun dan menghampiri Tenri. Saat itu Tenri nggak langsung membahas uang yang ia pinjam, yang rencananya Ibu Ida akan terima di siang itu. Namun pada saat itu Tenri mengajak Ibu Ida untuk mengambil buah kelapa yang ada di sekitar kebun. Biasanya buah-buah itu terjatuh di semak-semak pohon. Ibu Ida bisa ambil dengan suka-suka hati jika berhasil menemukannya. Mendapatkan tawaran untuk mengambil kelapa dengan gratis tentu tak disia-siakan oleh Ibu Ida. Segera ia melangkah mendahului langkah Tenri dan segera ia cari buah-buah kelapa itu. Dan sayangnya itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Tenri. Segera setelah Ibu Ida memasuki area kebun yang tak terlihat oleh warga, segera ia ambil batang kayu berduri itu yang telah ia siapkan. Dan tanpa ragu ia arahkan dan tepat mengenai punggung dan kepala ibu berkali-kali dan berkali-kali. Menerima serangan mendadak dan keras itu tentu membuat Ibu Ida tumbang seketika. Ia tak sadarkan diri di atas tanah. Namun pada saat itu Ibu Ida masih bernafas. Melihat targetnya belum usai, Tenri kemudian mengambil sajam yang ia bawa. Dan ia arahkan berkali-kali ke arah tubuh Ibu Ida berkali-kali tanpa ampun. Dan atas serangan fatal itu, Ibu IDH Pembaga dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam.
Setelah memastikan perginya Ibu Ida, Tenri segera membawa tubuhnya mendekati sebuah lubang yang tergenang dengan air. Ia hempaskan tubuhnya dan dia tindih dengan batang kayu yang tumbang itu agar tubuhnya tenggelam ke dasar genangan. Selesai, saatnya bagi Tenri untuk menjarah harta benda milik korban. Pada saat itu fokusnya bukan kepada sepeda motor yang ia bawa, melainkan Tenri berfokus pada isi dalam bagasi sepeda motor milik temannya, yang notabene-nya ketika dibuka, tak ia temukan barang-barang berharga milik korban. Lalu dikarenakan tak tahu harus dijual kemana motor itu, yang bisa ia lakukan pada saat itu adalah menyembunyikan sepeda motornya di semak-semak perkebunan kelapa. Kasus ini bisa terungkap diawali dengan kecurigaan si pemilik motor yang tak biasa si ibu kepala puskesmas pinjam begitu lama. Hingga sore menjelang, si ibu tak pula menunjukkan dirinya di puskesmas. Juga nomor handphone miliknya mati. Masih di hari yang sama, saat itu datang seorang pasien yang ingin berkonsultasi dengan Ibu Ida. Ia cari Ibu Ida di kantornya namun ia tak menemuinya. Lalu atas saran dari seorang petugas lain, si pasien akhirnya mendatangi rumah Ibu Ida. Saat ia datang ke rumahnya, ia mendengar di malam itu suara tangis si bungsu yang kelihatannya mencari-cari air susu ibunya. Saat itu Pak Aris lah yang menimang si bungsu agar tak terus menangis. Dan betapa kaget Pak Babinsa ketika si tamu mencari-cari Ibu Ida yang ia katakan tak berada di kantornya. Awalnya Pak Aris mengira si ibu pulang telat dikarenakan masih ada pekerjaan di kantornya. Dan mulai saat itu gegerlah Desa Wosu atas hilangnya Ibu Ida. Warga Desa Wosu heboh setelah mendapati kabar hilangnya ibu perawat yang menghilang dengan misterius. Laporan yang dibuat kemudian menerjunkan tim gabungan dari TNI, Polri, dan elemen-elemen masyarakat untuk mencari keberadaan Ibu Ida. Tim tak menemukan di mana keberadaan Ibu Ida. Hingga di tanggal 16 Mei atau 2 hari setelah hilangnya Ibu Ida. Saat itu kondisi desa masih mencekam pasca hilangnya korban. Warga tak henti terus mencari keberadaan korban hingga ke pelosok desa. Hingga pada saat itu 2 orang warga yang bernama Lina dan Rahmi tak disengaja menemukan sepasang sendal warna coklat dan sebuah kerudung dengan noda merah yang menghiasinya. Mereka berdua curiga dan menduga bahwa barang-barang itu milik orang yang lagi dicari-cari itu. Segera ia laporkan temuan itu kepada pihak yang terkait yang kemudian membawa mereka ke rumah Ibu Ida menemui Pak Babinsa guna memastikan barang yang baru aja ditemukan. Benar saja, Pak Aris kenal dengan barang-barang itu. Pencarian kemudian dilakukan di sekitar temuan sendal dan jilbab milik korban. Hasilnya tak lama kemudian tubuh yang tenggelam itu perlahan mulai menunjukkan dirinya seiring debit air yang mulai menipis. Ibu Ida ditemukan tak bernyawa di genangan air yang tak jauh dari barang-barang yang sebelumnya ditemukan. Pecahlah tangis di hari itu. Pak Aris, si sulung dan si bungsu baru saja kehilangan sosok yang sungguh mereka cintai. Pengungkapan kasus yang menguras air mata ini melibatkan keterangan para saksi yang mengaku di hari yang sama saat ibu menghilang, Tenri dikatakan sempat mencari-cari Ibu Ida. Si saksi mengatakan bahwa pada saat itu Tenri berniat mengembalikan uang yang ia pinjam. Selain itu juga bukti yang ditemukan di lapangan menjurus semuanya kepada Tenri sana. Awalnya Tenri diperiksa sebagai saksi, namun setelah mendapatkan fakta bahwa saksi dan barang bukti memberatkan dirinya, ia pun akhirnya mengaku bahwa ialah pelaku dari aksi ngeri itu. Ia pun ditetapkan menjadi tersangka dengan jeratan pasal penghilangan nyawa secara berencana. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Poso, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Tenri sana dengan hukuman seumur hidup. Namun ini belum usai, vonis berubah di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Saya nggak mendapatkan update info terkait vonis Tenri atas usahanya membakar lapas perempuan kelas 3 Sigi. Namun saya berharap semoga hukumannya bisa membuat saya dan teman-teman menjadi lebih lega. Ya nggak Pak Hakim? Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.